semoga semua dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberikan semangat. Dan pada video ini saya mencoba mengulas kembali terkait dengan bagaimana status para tersangka atau para orang yang sudah disebut atau sudah diberikan status sebagai DPO atau daftar pencarian orang, di mana kalau kita lihat di dalam kasus Vina dan Eki Cirebon, ada 3 orang yang sudah ditetapkan tersangka, kemudian sudah masuk di dalam daftar pencarian orang. Nah, banyak sekali yang bertanya terkait dengan status 3 DPO ini, karena di mana di setiap putusan yang dimana dalam 3 perkara selalu dicantumkan 3 nama atau 3 orang yang masih dalam pencarian orang. Kemudian yang menjadi pertanyaan teman-teman, ini bagaimana nanti kalau sudah ada putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan permohonan PK para terpidana? Apakah orang yang masuk dalam daftar DPO ini masih dicari atau tidak? Nah, sebenarnya kalau kita flashback bahwa sebenarnya ini sudah bagian dari tugas atau bagian dari pekerjaan Polri atau pihak penyidik khususnya. Sampai hari ini kalau kita lihat belum ada ya informasi terbaru terkait dengan 3 DPO. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dalam memberikan status seseorang atau orang di dalam daftar pencarian orang itu sudah dipastikan bahwa orang tersebut sudah memenuhi bukti-bukti, sudah memenuhi perbuatannya sebagaimana unsur pidana yang disangkakan dari pihak kepolisian. Memang kalau di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur secara spesifik terkait dengan DPO ini, tetapi ini diatur di dalam peraturan atau undang-undang kepolisian, di mana saya bisa menyampaikan kepada teman-teman semua untuk bisa memahami terlebih dahulu terkait dengan bagaimana menentukan status DPO. Di mana di dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan Kaba nomor 3 tahun 2014 tentang SOP ya pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Jadi dalam melakukan penetapan ya atau prosedur penetapan DPO ini adalah pertama, apabila tersangka benar-benar terlibat dalam suatu tindak pidana. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa benar-benar dipastikan bahwa orang yang dimasukkan di dalam DPO itu adalah benar-benar melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup sebagai tersangka, maka ada risiko untuk didakwa dengan tindak pidana yang dituduhkan, itu setelah dikuatkan dalam perjalanan perkara. Nah, jadi sudah dipastikan orang tersebut sudah memenuhi perbuatannya, kemudian bukti-buktinya harus sudah cukup. Yang kemudian dalam hal tersangka tidak ditemukan setelah dilakukan upaya paksa, artinya sudah berapa kali dipanggil, sudah dicari-cari tapi belum ditemukan, berupa pemanggilan, penangkapan, serta penggeledahan tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu prosedurnya. Yang membuat dan menandatangani DPO adalah pengawas atau asisten pemeriksa dan atau pemeriksa atau pembantu pemeriksa yang dikenal Kasatker sebagai pemeriksa. Nah, itu prosedur yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menaikkan atau memasukkan nama seseorang di dalam daftar DPO. Setelah DPO diterbitkan, inspektur akan pertama mengungkapkan kepada publik melalui layanan humas lokal. Jadi disampaikan setelah dicari kemudian tidak ditemukan, maka nanti melalui humas mengumumkan secara publik bahwa orang ini dalam status pencarian atau masuk di dalam daftar DPO. Kirim ke Departemen Kepolisian lain dan transfer informasi ke jajaran dan file untuk pengungkapan. Jadi saling berkoordinasi dengan Departemen Kepolisian lain, bisa sampai ke luar negeri juga untuk mencari seseorang yang masuk di dalam daftar DPO. Jadi untuk menentukan seseorang harus lengkap juga identitasnya. Di mana di dalam poinnya adalah DPO harus mencantumkan dan menjelaskan secara rinci nama lengkap kantor polisi yang mengeluarkan DPO, nama telepon kontak penyidik, nomor dan tanggal laporan polisi, nama pemohon, uraian singkat, pelanggaran sehubungan dengan pelanggaran. Jadi maksudnya pelanggaran itu apa harus dijelaskan dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh yang masuk di dalam daftar DPO. Kemudian seperti tadi yang saya sebutkan bahwa identitasnya harus
lengkap adalah ciri-ciri atau identitas buronan melampirkan foto dengan ciri-ciri yang lengkap ya secara spesifik dari tersangka yang dicari, namanya, umurnya, alamatnya, pekerjaan, tinggi badan, warna kulitnya, jenis kelamin, kebangsaan, apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, rambut, hidung, sidik jari, dan lain sebagainya. Yang penting dilengkapi secara spesifik terkait dengan identitas orang yang masuk di dalam daftar pencarian orang. Nah, saya kembali terkait dengan kasus Eki dan Vina Cirebon, yang mana 3 orang yang sudah masuk di dalam putusan dan sudah ditetapkan sebagai DPO, yang sebelumnya sebagai tersangka, apakah nanti akan gugur setelah ada putusan Mahkamah Agung atau putusan permohonan PK untuk 8 terpidana atau 7 terpidana yang masih dipidana penjara atau masih di penjara atau masih di lapas. Contohnya ya, permohonan PK yang diajukan 7 terpidana ini atau 8 terpidana dalam kasus ini kemudian diputus dengan putusan bebas. Dikabulkan permohonan PK-nya, kemudian diputus bebas 7 terpidana ini. Apakah kemudian yang 3 orang akan gugur statusnya dalam daftar DPO, dan kemudian apakah tidak dilakukan pencarian lagi atau sudah, yang penting sudah di penjara, 8 orang sudah menjalani hukumannya, kemudian sudah ada putusan terbaru dan dibebaskan. Nah, udah, bagaimana pertanggungjawaban pidana untuk 3 DPO ini? Nah, teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, di mana disebutkan di dalam pasal 78, jadi ada ketentuan gugur ya penuntutan pidana bagi orang yang masih dalam pencarian atau masih masuk dalam daftar pencarian orang. Yang pertama adalah di dalam pasal 77, orang yang kalau sudah meninggal maka ya udah, bagaimana lagi kita melakukan penuntutan pidana? Sudah tidak dilakukan penuntutan pidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan di dalam pasal 78 KUHP, pertama yaitu mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan jangka waktu daluarsa 1 tahun. Nah, ini ketentuannya. Kemudian, ini ketentuan yang kemudian tidak bisa dituntut lagi ya. Artinya tidak bisa dilakukan penangkapan, tidak lagi bisa dituntut di pengadilan. Yang kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, jangka waktu kadaluarsanya atau daluarsanya 6 tahun. Jadi kalau contohnya dia melakukan kejahatan, kemudian pidana penjara maksimalnya itu ancamannya 3 tahun, kemudian setelah ditetapkan tersangka, setelah masuk di dalam daftar DPO, kemudian selama 6 tahun tidak ditemukan juga, ya gugur gitu ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, jangka waktu daluarsanya 12 tahun. Jadi kalau contohnya 3 tahun setengah, 4 tahun, 5 tahun, ya jadi itu nanti akan menjadi tidak dapat dituntut lagi atau gugur statusnya dalam penuntutan itu adalah setelah 12 tahun gitu ya. Yang berikutnya kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka jangka waktu daluarsanya itu adalah 18 tahun. Ya, untuk ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Nah, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatannya umurnya belum 18 tahun, artinya ini masih di bawah umur. Masing-masing tenggat daluarsa di atas dikurangin menjadi 1/3. Jadi contohnya melakukan perbuatan pidana dengan ancamannya adalah pidana penjara paling lama 3 tahun ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa jangka waktu daluarsanya itu 6 tahun. Nah, dari 6 tahun itu dikurangin 1/3. Itu jangka waktu khusus anak di bawah umur. Nah, teman-teman, kita balik lagi bahwa kalau kita lihat ya dalam putusan 3 perkara dalam perkara pidana kematian Eki dan Vina, semuanya kan diancam atau diputus pidana seumur hidup. Kalau kita lihat tadi sesuai dengan pasal 78
Maka tiga orang ini akan dilakukan pencarian ke depan adalah selama 18 tahun. Nah, oke. Kalau kita flashback, ini kan kejadiannya 2016 dan 8 terpidana itu sudah menjalani pidana 8 tahun, ya, 8 tahun. Kemudian kalau kita lihat 7 orang dalam kasus Vina dan Eki ini dipidana penjara seumur hidup. Nah, untuk status yang 3 DPO ini, kalau kita hitung bahwa dari sudah diputus di pengadilan itu 2016, kemudian sekarang adalah sudah 8 tahun, artinya kalau kita lihat daluarsanya itu adalah 18 tahun, berarti nanti akan dilakukan pencarian 10 tahun ke depan. Kalau kita hitung hari ini 2024, maka 2034 nanti dilakukan terus-terusan pencarian dan masih dalam daftar pencarian orang. Tetapi kalau sudah 2035, maka statusnya sudah gugur. Jadi tidak dilakukan pencarian lagi. Jadi itu teman-teman, untuk memberikan tanggapan buat teman-teman semua yang mempertanyakan kepada saya terkait dengan tiga tersangka yang sudah masuk di dalam DPO dalam perkara Eki dan Vina yang di Cirebon. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, saya akan jawab nanti pada video berikutnya. Dan mari kita kawal terus permohonan PK di Mahkamah Agung. Semoga segera diputus oleh Hakim Agung. Dan semoga kita menerima informasi yang baru, informasi yang luar biasa, nanti yang selama ini kita tunggu-tunggu dengan putusan bebas untuk 7 terpidana. Sampai jumpa lagi dan sehat-sehat selalu.